selamat datang kembali. Kali ini kita akan kuliah online dengan karakter studi Islam. Karakter studi Islam itu apa saja? Nah, kita akan membahas tentang studi Al-Quran, studi hadis, studi hukum Islam, dan studi sejarah Islam. Jadi ada poin-poin yang akan kita bahas. Sebenarnya pada pertemuan sebelumnya, kayaknya pertemuan ketiga, kita sudah membahas tentang Al-Quran, hadis, dan sunnah. Al-Quran, hadis, dan ijtihad sepertinya pada masa itu. Nah, sekarang kita akan karakter studi Islam itu seperti apa. Nah, karakter studi Islam pasti tidak pernah lepas dari yang namanya Al-Quran, karena studi Islam senantiasa melandaskan pengajarannya atau metode atau bahkan sumbernya berasal dari Al-Quran dan kitab suci. Yang kedua, pasti yang namanya studi Islam akan senantiasa memiliki keterkaitan dengan hadis. Dan bagaimana keterkaitan studi Islam dengan hukum Islam? Jadi syariah dalam literatur Islam ada 3 pengertian. Syariah kita di sini sebut sebagai hukum Islam. Jadi yang pertama, syariah dalam artian sebagai hukum yang dapat berubah sepanjang masa. Apa itu yang hukum yang dapat berubah sepanjang masa? Banyak ya, hukum-hukum yang kaitannya dengan muamalah ma'anas atau secara vertikal. Nah, hukum yang secara vertikal itu dapat berubah sepanjang masa. Seperti misalkan kita berbicara tentang gaya berpakaian misalkan. Nah, itu kan bisa berubah. Jadi kalau misalkan di Arab gitu, gaya berpakaiannya misalkan tertutup sedemikian rupa. Nah, kalau di Indonesia apa boleh pakai kerudung seperti ini gitu kan, kita pakai kerudung yang seperti itu. Jadi itu semacam hukum yang bisa berubah sepanjang masa. Jadi atau misalkan contoh yang paling sederhana, kemajuan teknologi. Nah, itu kan senantiasa berubah, hukum yang senantiasa berubah sepanjang masa. Seperti kayaknya sudah saya sebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwa misalkan pada zaman Nabi belum ada internet. Nah, sekarang ada internet. Nah, itu kan tidak serta-merta kemudian mengharamkan internet karena di zaman Nabi tidak ada internet gitu. Tapi kan itu hukum yang senantiasa berubah sepanjang masa. Nah, selanjutnya syariah dalam artian hukum sebagai hukum baik yang tidak dapat berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sepanjang masa. Jadi ada hukum yang bisa berubah dan ada hukum yang tidak bisa berubah dengan syarat-syarat tertentu. Nah, seperti itu. Hukum yang bisa berubah dengan syarat-syarat tertentu. Misalkan nih, jangan untuk memakan babi misalkan, itu kan dilarang kan. Tapi kalau misalkan dengan syarat-syarat tertentu karena kondisi-kondisi tertentu, nah itu kan bisa. Misalkan kalau tidak sebagai obat, di mana obat itu merupakan satu-satunya obat yang ada di dunia, maka itu harus tidak apa-apa. Yang ketiga, syariah dalam pengertian hukum yang digali. Maksudnya adalah di mana syariah ini berdasarkan terhadap hukum yang senantiasa dapat kita eksplor, dapat kita lakukan penelitian lanjutan. Itu bisa berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan berarti mengubah Al-Quran ya, tapi tafsiran dari Al-Quran itu. Seperti itu. Oke, selanjutnya pada uraian berikut ini akan kami sajikan beberapa model penelitian hukum Islam. Jadi dalam hukum Islam ada beberapa model penelitian hukum Islam. Sebenarnya nanti di semester selanjutnya mungkin kita akan bertemu lagi. Itu kita akan belajar tentang hukum Islam sepertinya. Nah, kita juga akan menyinggung perihal metodologi penelitian dalam hukum Islam. Nah, ini saya singgung sedikit bagaimana model penelitian hukum Islam. Nah, model Si Harun Nasution itu membagi perkembangan hukum Islam ke dalam 4 periode, di mana ada masa periode Nabi, ada periode sahabat, periode ijtihad, dan periode kemajuan dan periode taklid serta kemunduran.
Jadi si Harun Nasution beranggapan bahwa hukum Islam dibentuk pertama kali itu pada masa Nabi, saat Nabi masih hidup. Jadi saat Nabi masih hidup, semua permasalahan yang timbul itu ditanyakan pasti langsung kepada Nabi. Nah itu saat Nabi masih hidup ya. Nah pada periode sahabat beda lagi. Jadi masa-masa di mana masih banyak sahabat yang ikut kajian Nabi sehingga tidak timbul atau tidak timbul kesalahpahaman dalam menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah sehingga kemudian masih murni. Terus selanjutnya ada yang namanya periode ijtihad. Periode ijtihad itu adalah masa-masa saat sahabat sudah pada meninggal, sudah pada wafat, dan tinggal nih yang namanya si tabiin. Nah si pengikut para sahabat ini kan tidak mendengar langsung. Mungkin ada beberapa yang mendengar langsung tapi mungkin masih kecil sehingga daya ingatnya tidak bisa dikonfirmasi. Nah untuk itulah disebut dengan periode ijtihad. Selanjutnya ada masa-masa kemajuan dan periode taklid. Masa-masa ini adalah masa-masa di mana para tabiin yang kecil tadi sudah meninggal sehingga ada nih dia mendengar dari atasnya lagi yang juga mendengar dari atasnya lagi, sehingga ada yang namanya disebut dengan periode taklid dan periode kemajuan. Kenapa disebut dengan periode kemajuan? Karena pada masa ini ada beberapa golongan yang kemudian giat mencari dan mulai berkembanglah yang namanya filsafat pemikiran dan periode kemunduran. Nah, sedangkan menurut model Noel Coulson itu dia mengatakan bahwa ada dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pada masa awal-awal perkembangan Islam, di mana seperti dijelaskan oleh Harun Nasution tadi bahwa awal perkembangan masih tergantung kepada Nabi. Nah, selanjutnya menurut si Neil Coulson, dia mengatakan bahwa ada pada masa abad pertengahan di mana Islam mulai menampakkan geliat kemajuan yang kemudian dilanjutkan pada neo-modernisme. Jadi pada masa-masa sekarang ini. Nah, itu dia kuliah hari ini. Semoga bermanfaat dan kita sampai ketemu di kelas selanjutnya. Kemarin tak buat